semuanya, bertemu kembali di ibadah anak GKJW Jemaat Wiyung dengan saya Kak Siska. Saya Kak Yesa dan organis kita hari ini Kak Dwi. Hai Halo, Kak Kak Dwi. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat ya Kak Siska. Iya Kak Yesa. Kak Yesa berdoa supaya kita semua selalu sehat ya. Apalagi akhir-akhir ini kasus COVID-19 semakin meningkat ya Kak Siska. Iya Kak Yesa, betul. Tetapi apapun kondisi kita harus senantiasa bersyukur. Karena kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Betul nggak Kak Yesa? Betul sekali Kak Siska. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, yuk kita supaya semakin semangat lagi, kita bernyanyi satu lagu, Happy Ya Ya Ya. Sambil bangkit berdiri ya. Ya ayo. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah, mari kita berdoa dulu memohon pimpinan Tuhan supaya ibadah yang akan kita lakukan lancar sekali nantinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bertemu kembali walaupun melalui online. Kami boleh bersatu hati untuk membangun ibadah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti hanya ke dalam tangan kuasa. Tak lupa kami bersyukur ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebelum kami masuk di dalam ibadah, terlebih dahulu kami memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Sucikan dan kuduskan dosa kami ya Bapa, supaya kami anak-anak-Mu boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin ibadah ini sampai akhirnya nanti, supaya kami semuanya boleh mendapat berkat yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Wah, semuanya masih semangat ya Kak Siska? Iya, harus itu Kak Yesa. Oke, kalau begitu, siapa yang mau ikut Kak Yesa naik perahu bareng-bareng Tuhan Yesus? Wah, semuanya angkat tangan Kak Siska. Pasti senang kalau naik perahu Kak Yesa. Betul. Yuk semuanya kita bangkit berdiri lagi. Kita memuji nama Tuhan dari lagu Ku Dayung Dayung. seberang, melewati angin
sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing dengan memuji dari Kidung Ria nomor 40. Mari masuk, kita pujikan 2 kali. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Elsa. Silahkan Kak Elsa. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Kak Elsa. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian? Kakak yakin kalian pasti sehat di rumah, belajar di rumah ya. Kalian harus tetap di rumah ya, jangan kemana-mana karena kondisinya udah semakin parah. Ya, untuk firman kali ini kita akan belajar dari kitab Mazmur. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta ke dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua, kepada adik-adik di rumah ya Tuhan. Terima kasih atas sukacita, atas kesehatan, atas perlindungan yang telah Engkau curahkan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Jadikanlah kami pribadi yang jauh lebih baik lagi hari lepas hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau inginkan. Berkatilah juga
Kak Elsa yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat tersampaikan dengan baik kepada adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kakak tadi kan sudah bilang kita belajar dari kitab Mazmur. Lebih tepatnya Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai dengan 3. Pasti sudah disiapkan kan Alkitabnya? Oke, pinter. Oke, dibuka dulu. Mazmur pasalnya yang ke-133 ayat yang pertama sampai ke-3. Cuma 3 ayat. Sudah? Oke, kakak akan bantu bacakan ya. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Oke, di sini ada satu tokoh, yaitu Daud. Ya, nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud ini mengungkapkan bahwa kalau kita hidup rukun, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat. Sebelum itu kakak mau tanya, apa sih arti kata rukun? Ada yang tahu? Oh ya, benar, tidak bertengkar. Apalagi? Mengasihi, betul, mengasihi sesama juga. Ada lagi? Menghargai, betul, menghargai. Mengejek teman termasuk hidup rukun enggak? Tidak, kalau kita mengejek teman nanti bertengkar ya. Kalau bertengkar enggak rukun deh. Tuhan enggak mencurahkan berkat, bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi, hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yaitu tidak melakukan hal-hal yang tidak rukun. Siapa di sini yang sering mengejek temannya? Ayo, siapa? Ya, mulai sekarang kalau sudah tahu firman Tuhan seperti ini, jangan dilakukan, tidak baik. Karena kalau kita melakukan, Tuhan tidak memberi berkatnya. Bagaimana? Ya kan? Kita hidup dari berkat Tuhan. Ya, kita hidup di lingkungan, di keluarga, di sekolah, itu semua karena berkat Tuhan. Oleh karena itu kita harus berbuat baik agar rukun terhadap sesama. Ada lagi, siapa yang di sini suka bertengkar sama kakak atau adiknya? Jahil, disenggol-senggol gini. Kalau enggak, mainannya direbut. Siapa yang biasanya seperti itu? Nah, mulai sekarang tidak boleh melakukan itu lagi. Kalau mau sesuatu dari adik atau kakak harus pinjam. Harus meminjam. Kak, boleh nggak pinjam ini? Dek, boleh nggak pinjam mainan ini? Harus seperti itu dulu, meminta izin dulu. Ya, karena kalau kamu langsung merebut, kalau kalian langsung merebut dari kakak atau adik, nah nanti bertengkar lagi ujung-ujungnya. Ya kan? Nah, di sini diungkapkan, kalau Tuhan mencurahkan berkat seperti minyak yang di atas kepala meleleh ke janggut. Jadi ada minyak di kepala Harun, meleleh ke janggut, lalu ke jubah. Seperti itulah berkat diibaratkan. Diibaratkan itu artinya dicontohkan. Ya, lalu ada lagi seperti embun gunung Hermon. Nah, jadi ada gunung yang tertinggi di Israel, namanya Gunung Hermon. Gunung Hermon ini selalu diselimuti oleh salju tebal. Pasti dingin ya di sana, saljunya sangat tebal. Lalu saat salju itu turun menjadi embun-embun yang mengembuni bukit-bukit di Sion, gunung-gunung di Sion. Nah, seperti itulah berkat Tuhan kepada kita
umat manusia dan anak-anaknya. Nah, kalian masih mau nggak menjahili teman, mengolok-olok teman? Biasanya ada yang, ih kamu pendek, ih kamu hitam, ih kamu ini, ih kamu itu. Nggak boleh lagi ya, seperti itu ya. Nanti berkat Tuhan nggak tercurah atas kita. Oke, setuju? Oke, kakak punya satu ilustrasi, satu cerita mengenai 3 orang anak. Mereka selalu berteman, kemana-mana bermain bersama-sama, sekolah bersama, belajar bersama. Namanya Bagas, Reza, dan Rion. Yang pertama ada Bagas, ada Reza, dan ada Rion. Ya, mereka selalu kemana-mana bersama-sama, bermain bersama-sama juga. Pada suatu pagi yang cerah, nah Sabtu pagi nih, libur sekolah, Bagas itu mau bermain ke rumah Rion. Nah, Bagas membawa mainannya, mainan baru dibelikan, kado ulang tahun. Ya, mainannya itu mobil-mobilan dari papanya buat kado ulang tahun Bagas. Ya, setelah itu Bagas pergi ke rumah Rion untuk bermain bersama. Tapi Reza belum datang saat itu. Mereka bermain, Bagas dan Rion bermain bersama. Akhirnya Rion meminjam kepada Bagas. Hei Bagas, aku pinjem dong mainanmu, kayaknya bagus nih. Oh iya, boleh. Akhirnya mereka bermain bersama mobil-mobilan itu. Tiba-tiba si Reza datang, langsung mengambil mainan dari mereka, langsung disaut, langsung diambil saja dari mereka berdua. Wah, apa yang terjadi? Akhirnya bertengkar lah. Kenapa nggak pakai izin? Kenapa? Kan bisa ngomong baik-baik. Rion, Bagas, pinjem dong mainanmu. Itu enggak, datang-datang langsung ngambil mainannya. Pasti berantem ya, bertengkar mereka. Kamu itu kenapa harus ngambil, langsung ngambil? Nggak perlu izin dulu, kan harusnya izin. Nah, di saat mereka bertengkar, ibu dari Rion keluar. Nah, keluar, ibunya tanya, kenapa ini kok bertengkar? Ternyata ibunya mengetahui cerita itu dan mereka akhirnya berdamai. Kenapa berdamai? Karena si Reza meminta maaf kepada Rion dan Bagas karena sudah langsung mengambil tanpa meminta izin. Nah, dari hal tersebut, meminta maaf hal yang baik nggak? Iya, betul, hal yang baik. Karena dengan meminta maaf, kita bisa kembali hidup rukun. Kita bisa bermain bersama, belajar bersama lagi. Akhirnya mereka kembali bermain bersama dengan senang. Yeay. Ya, seperti itulah kalau kalian berbuat salah kepada teman, kepada ibu, kepada ayah, kepada kakak, adik, kalian harus juga meminta maaf. Jadi banyak ya yang kita harus lakukan supaya kita hidup rukun. Salah satunya ada meminta maaf. Yang kedua ada lagi, tadi nggak boleh ngejek teman. Ya, kamu tinggi kamu, terlalu pendek, nggak boleh itu. Nggak boleh beda-bedakan dari suku, ras, agama, semua nggak boleh. Ya, kalau mau hidup rukun syaratnya itu. Lalu yang ketiga adalah kita harus saling menghargai teman-teman kita. Ya, ada lagi, apalagi ya? Apalagi tadi? Yang keempat adalah kita selalu mengasihi. Dengan kasih kita akan selalu hidup rukun. Jadi jangan lupa, rukun adalah sumber berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun karena kita hidup rukun. Amin. Demikian firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan hari ini. Untuk waktu dan tempat selanjutnya, saya persilakan ke kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Terima kasih Kak Elsa. Sama-sama.
Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya Kak Yesa. Betul. Tuhan menyuruh kita semuanya untuk selalu hidup rukun. Karena Tuhan senang pada anak-anak yang hidup rukun. Betul Kak Siska. Iya. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, Kak Yesa mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Oh iya, adik-adik tahu tidak? Lirik lagu ini diambil dari bacaan kita tadi loh. Buat adik-adik yang belum bisa, kita belajar bersama-sama ya. Musik Kak Dwi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejam dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dititipkan ke papa dan mama untuk diserahkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan, bait pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat, karunia, dan rahmat Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini. Sehingga kami semua, anak-anak Tuhan, boleh membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman yang telah kami terima. Kiranya firman ini boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami, terlebih kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari.
agar kami boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di seluruh negara. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai Tuhan, para tenaga kesehatan dan seluruh orang yang sedang berjuang melawan COVID-19 agar semuanya boleh terhindar dari virus ini. Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan dan keselamatan selalu. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami yang telah menjaga dan merawat kami. Kiranya Tuhan selalu mencurahkan berkat atas keluarga dan orang tua kami. Tuhan, berkati kami juga yang saat ini sedang bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan selalu menambahkan kepintaran dan kecerdasan di dalam kami belajar dan mengikuti kegiatan sekolah melalui daring Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyertai tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Elsa, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 158. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Mari adik-adik kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, memberkati kita, memberi sukacita kepada kita semua dan adik-adik di rumah, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,
Siska kembali ingatkan agar adik-adik selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, Ibadah ingat kita. ya. Iya, betul sekali Kak Siska. Ibadah kita hari ini sudah selesai ya adik-adik. Tetapi jangan bersedih. Minggu depan kita kembali bertemu di ibadah KPAR via Zoom. Jam 10 ya adik-adik. Jangan lupa. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.